tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, ditemani indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panglima
tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercelah, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku datang. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang susah, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau.
datang kepadamu. Ku buka hati menyembahmu, tersungkur di bawah kakimu, membawa seluruh hidupku. Ku renungkan semua suara hati, setiap hikmat yang telah Kau beri. Mampukan ku kuat berdiri, memulai hari ini. Ku panjatkan doa, ku ucapkan syukur buat kebaikan-Mu. Satu hal yang Bapa, lebih dari segalanya, dari intan permata, ku ingin selalu bersama, ku ingin tinggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu, kehendak-Mu jadi kehendakku. Kekuatan-Mu bukan kekuatanku, perbuatan-Mu dan keajaiban-Mu, segala kemuliaan, segala keagungan, segala kejayaan bagi Nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya bagi Tuhan. Haleluya. Bersyukur buat kita semua yang datang pada sore hari ini. Saya percaya kita datang dengan kerinduan hati kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Biar kita berdoa, ibadah kita pada sore hari ini berjalan dalam pimpinan Tuhan. Hadirat Tuhan dinyatakan. Dan kita datang dan kerinduan hati kita yang rindu untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Pada minggu pertama bulan April kita akan sama-sama membacakan pengakuan iman GBI. Oleh karena itu saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman GBI secara bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita
dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Sebelum memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Engkau selalu berperkara Tuhan, mengerjakan kebaikan dalam hidup kami. Pada sore hari ini Bapa, kami mau datang menyembah dan memuliakan namamu. Engkau bertahta di setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami percaya pada sore hari ini Tuhan, di ibadah ini kami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada kuasa yang mengandung janji daripada Tuhan. Ada berkat yang akan kami peroleh melalui ibadah ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap bersorak bagi nama Tuhan, yang siap bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan kita. Hey. Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Kami memuji namamu. Say. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Mari lebih dasar lagi bagi Tuhan Yesus. Bertepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia siapa? Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Amin. Yesus Allah berkuasa. Dia Tuhan yang besar dalam hidup kita, amin. Dia Tuhan yang selalu berperkara mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, amin. Sorakan haleluya. Tuhan terbukti kuasanya. Kau yang menunjukkan kasih setiamu Tuhan, kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah
dahsyat lagi. Amin. 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 Mari nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Haleluya. Sebab betapa dalam kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau ada di hati kami. Kau ada di pihak kami. Haleluya. Jemaat Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan. Amin. Indahnya, oh Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan. Betapa dalamnya kasih Betapa besar. betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhan. Sempurna. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hati. Kau perhatikan kami Tuhan. Setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya, Amin. Ini setiap kami Tuhan. Ini pujian kami di hadapan-Mu. Sebab betapa besar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Amin. kemuliaan-Mu yang indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Yang merasa kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, marilah boleh lambaikan tangan-Mu. Haleluya. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besar Kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Cuma Tuhan katakan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikan setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah kehidupan Sejak Kau hadir, Kau ada di hati kami Tuhan. Amin. Oh sungguh indahnya oh sungguh indahnya Yesus. Saya mau undang jemaat Tuhan saja katakan. Sempurnalah. Amin. Kami mau nyatakan Tuhan saat ini Kau indah dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Lagi katakan jemaat Tuhan. Sempurnalah. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya, Kau sungguh indah Tuhan. Sempurnalah kehidupan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau terindah dalam kehidupan kami. Oh sungguh indah Setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, Amin. kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus. Katakan indahnya oh Yesus. Indahnya, oh Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sorak yang meriah buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. 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 Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita mendengar sejenak untuk pembacaan katekismus. Apakah Alkitab yang ditemukan memang berbentuk buku dan terdiri dari 66 kitab? Alkitab diilhamkan Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Namun bagaimana kitab-kitab yang semula terpisah-pisah itu dapat ditentukan sebagai Alkitab yang terdiri dari 66 kitab, 39 perjanjian lama, dan 27 perjanjian baru?
berhubungan dengan apa yang disebut dengan istilah kanon, yaitu daftar kitab-kitab yang disahkan oleh jemaat mula-mula. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang membawa anak, di lantai 1 ada sekolah minggu. Akan dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membawa anak-anaknya, lalu akan dilayani dan didoakan oleh guru sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita akan menerima kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan hidupmu sebagai ganti doa kami. Kami dipulihkan, kami diselamatkan oleh karena kuasa salib. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Kau melebihi dari yang kami kira Tuhan. Yang kukira, pengampunan yang kuterima, Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. oleh karena-Mu, salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu
Seluruh hidup kami milik-Mu Tuhan. Darah-Mu yang menyucikan setiap hati kami. Oleh karena kuasa salib-Mu, kami dipulihkan. Sekali lagi katakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu. Katakan kuasa salib-Mu Tuhan. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Kau pulihkan kami oleh karena salib-Mu. Kami hidup, kami rasa syukurku kepada Tuhan atas pengorbanannya. Oleh karena darahnya kita ditebus, kita hidup, kita dimenangkan olehnya. Kami
Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau berkorban bagi kami Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami menang. Untuk melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi. Karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dengan imanmu katakan, karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk Amin.
sambil angkat kedua tanganmu. Amin. Ku hidup karena salibmu, Yesus. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ucapan syukur Tuhan karena Engkau sudah berkorban buat kami. Kami naikkan sore hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami yakin Engkau yang berkuasa memulihkan kehidupan kami. Engkau yang berkuasa membuat kami menjadi orang bebas dan merdeka. Orang yang selalu Tuhan ingin menyenangkan hati-Mu ada pada hati kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Begitu juga saat ini kami mau serahkan telinga pendengaran, fokus dan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus mendapatkan sesuatu dari Engkau sore hari ini. Berkat rohani, oleh karena itu berbicaralah kepada setiap kami. Segarkan kami Tuhan, segarkan jiwa kami. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Jemaat-Mu pulang tidak sama lagi membawa berkat rohani dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Baik. Shalom. Ya. Boleh tim? Jangan lupa nyalakan lampunya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Shalom. Sukacita saya melihat Bapak Ibu Saudara sekalian sore hari ini. Yang setuju katakan amin. Wah, kurang keras. Yang setuju katakan amin. Ya, saya bercukacita juga kemarin banyak anak-anak muda yang ikut retret, puji Tuhan. Ada hampir 170 orang yang ikut ya. Kalau kita lihat sampai yang tukang masak ini sampai kewalahan melayani gitu ya. Kalau kita nanti bikin lagi, saya sudah bilang lain kali kita serahkan saja sama orang bagian masak-masaknya. Jangan kita lagi karena repot aja ngurus masak di sana. Gitu ya, saya berterima kasih jauh Bapak Saudara sekalian sudah mendukung. Ada yang beli bazar, teman-teman semua ada yang beli bazar. Waktu kita cari dana, ada yang beli bazar antar, bazar di bawah, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua, haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah lagi, lebih keras lagi tepuk tangannya, haleluya. Ya, harus semangat di rumah Tuhan. Saya yakin semuanya berjalan dengan lancar karena Tuhan ada di pihak kita. Yang setuju katakan amin. Nah jangan lupa ya setelah ini, setelah kegiatan retret kita sebulan lagi kita akan ada acara KKR untuk 1.000 orang di Balorum Munhas. Ya, nanti kita akan panggil Yesus Abraham yang mau katakan amin. Jadi persiapkan diri kita baik-baik di tempat ini. Nanti kalau kita mau pergi KKR, ya nanti kita akan buka lah ya untuk pelayanannya. Yang mau jadi volunteer silahkan nanti datang. Ya, gak usah pikirkan dananya. Itu karena dananya sudah disiapkan dari Tuhan. Ada orang-orang baik yang terbeban buat anak-anak muda di kota Makassar ini, yaitu engkau dan saya. Jadi kita akan bicara. Jangan bukan hanya di bulan Mei, bulan Juni ada lagi. Gitu ya, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik. Sore hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana memiliki pikiran Kristus. Sama-sama katakan judul di atas 3, 2, 1. Yang keras 3, 2, 1. Mari kita buka bersama dalam Matius 16 ayat 21 sampai dengan yang ke-24. Nah kita akan baca secara bergantian dalam Matius 16 ayat 21 sampai dengan yang 24. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Yang mengerti katakan amin. Baik, saya jemput semua bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 16 ayat 21 sampai ke dengan yang ke-24.
28 ya, bukan 24. Kita akan baca bersama-sama Matius 16 ayat 21 sampai dengan 28, salah itu di atas ya. 3, 2, 1, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, 22. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 28. Amin, silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik, kalau kita membaca di ayat yang pertama di Matius 16 ayat 21 dikatakan begini. Sejak pada waktu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, coba perhatikan ayat di atas. Ada kata di mana Yesus di situ akan menanggung banyak penderitaan dan dibunuh. Nah, saya mau bertanya pada kita sore hari ini, pada saat kita mendengar kata menderita, dibunuh, ya, maka apa yang muncul dari hati kita? Apa yang muncul di pikiran kita? Siapa di sini yang merasa sedih? Angkat tanganmu. Yang merasa senang, sukacita? Enggak ada, enggak punya perasaan semua. Pantas engkau ditinggalkan. Ya, enggak punya perasaan. Coba lihat samping kiri kanannya, punya perasaan lah bro, sis. Gitu ya, enggak ada yang angkat tangan loh. Kalau kita melihat ini, siapa yang merasa sedih? Angkat tanganmu. Siapa yang merasa sukacita? Ada sukacita juga. Saya mau kasih tahu sore hari ini. Sebenarnya pada saat kita melihat ini, ya harusnya kita merasa sukacita. Karena kalau kita membaca di ayat yang terakhir, dikatakan apa? Bangkit pada hari yang ketiga. Nah, cuman permasalahannya kadang-kadang kita sebagai manusia melihat penderitaannya lebih banyak, padahal sebenarnya yang terjadi pada saat dikatakan bangkit itu sebenarnya sukacita yang melebihi daripada penderitaan dan dibunuh. Halo? Betul nggak? Kalau kita nonton film apa yang kalau dibunuh itu selalu hidup kembali, apa namanya? Yang bertopeng Marvel, Daredevil ya, apa sih? Saya lupa lagi namanya ya. Ya kalau kita melihat itu dia kalau dipotong, dia apa, nanti hidup kembali, nanti tumbuh kembali. Atau kita bayangkan Wolverine lah. Ya, ditembak apa, semua enggak kenapa-napa. Apalagi Tuhan Yesus, harusnya kita merasa sukacita. Karena di sana diklaim bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah cuman permasalahannya kita sekali lagi saya katakan, kita seringkali melihat kepada apa? Kesulitannya. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Seringkali kita salah fokus. Ya, kalau kita bicara tentang kebangkitan, bulan ini tuh bulan Paskah, betul? Kita akan merayakan Paskah nanti. Maka kalau kita mau periksa baik-baik, iman Kristen kita itu terletak pada kebangkitan Tuhan Yesus. Karena dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan atau iman kita. Makanya saya mau kasih beritahu malam hari ini, sore hari ini. Kebangkitan Kristus itu hal yang penting dan esensi dalam iman kita. Dan kita harus perhatikan itu. Makanya kalau kita membaca ayat yang tadi harusnya ada sukacita dalam diri kita. Kenapa? Karena dikatakan di sana Yesus ini sudah ngomong sama murid-muridnya, saya nanti akan bangkit. Tetapi karena kita fokus kepada masalah, makanya kita tidak melibatkan sukacita. Kita tidak mengakibatkan sukacita.
Nah kita juga sering begini dalam kehidupan kita. Kita sering fokus pada penderitaan. Sehingga kita lupa hal yang terpenting dalam hidup kita, yaitu apa? Kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan yang sudah siapkan buat kita semua. Saya mau kasih tahu, selalu ada kebaikan yang Tuhan lakukan dalam setiap pergumulan dan kesusahan kita. Yang setuju katakan amin. Dan kebaikan dan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, itu mungkin kita nggak sadar. Atau mungkin kita belum lihat di depan mata. Tapi percaya ada tangan Tuhan yang merendah kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Seringkali memang kenyataannya kita ini manusia mudah lupa. Ya. Lupa bahwa dalam pergumulan ada tangan Tuhan di sana. Dan bahkan kita sering lupa bilang begini. Kak, atau Pak, saya tidak lihat kebaikan Tuhan dari apa yang saya alami sekarang. Saya nggak bisa melihat campur tangan Tuhan dalam penderitaan saya. Saya nggak bisa melihat dalam pergumulan saya ada tangan Tuhan yang bergerak di sana. Ya. Kenapa? Karena seringkali kebaikan dan campur tangan Tuhan terlihat nanti di akhir. Bukan dia tidak bekerja, dia bekerja. Tapi terlihat nanti di akhir sana. Sama seperti ayat yang kita baca. Dibangkitkan pada hari ketiga, itu ditaruh paling belakang. Maka dalam pergumulanmu, dalam penderitaanmu, lihat tangan Tuhan akan bekerja nanti di belakang sana. Yang setuju katakan amin. Kalau kita mau lihat baik-baik, siapa yang pernah dengar cerita tentang seorang yang namanya Yusuf? Yusuf ini kurang menderita apa? Yusuf kalau kita ingat baik dijual oleh saudaranya, dijual sama saudaranya. Dihianatin artinya sama saudaranya. Setelah dijual dia jadi apa? Jadi pelayan. Baru diangkat sedikit, difitnah, dituduh mau memperkosa. Setelah difitnah, masuk penjara. Masuk penjara diangkat sedikit menjadi kepala, ya kepala orang yang ngurusin orang dalam penjara. Ya. Nitip sama orang sama tukang roti. Kalau nanti sudah ketemu di sana, ingat saya ya sama ketemu sama Firaun. Ternyata dilupakan, gak tanggung-tanggung, dilupakan 2 tahun. Gitu ya. Tapi nanti terakhirnya kalau kita membaca kisah tentang Yusuf, dia nanti menjadi penguasa Mesir yang kedua setelah Firaun. Coba sekarang ada ini Om Yusuf itu datang ke sini. Kita tanya ulang, Om Yusuf pilih mana? Dijual atau enggak dijual sama saudaranya? Halo? Pasti dia akan jawab, mending gue dijual. Karena kenapa? Dengan dia dijual, dia bisa menyelamatkan satu bangsa. Ada suatu kebaikan, ada suatu perbuatan Tuhan yang lebih besar daripada penderitaan yang dia alami. Nah mungkin dan saya yakin kehidupan kita juga sama. Kita tidak mengerti, kita tidak melihat tangan Tuhan sekarang bekerja. Tapi saya mau kasih tahu malam hari ini, dari pembacaan yang kita baca. Ya, kalau dikatakan nanti hari ketiga dia dibangkitkan, hal yang sama terjadi dalam kehidupanmu. Dan saya berdoa setiap masalah, pergumulan yang kau alami hari-hari ini, Tuhan akan bekerja dan kau akan lihat akhirnya. Sehingga nanti kau akan memilih, kalau disuruh memilih menderita atau enggak menderita, kau akan memilih, saya mau menderita karena saya bisa melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan saya. Amin. Nah permasalahannya itu tadi, kita gak bisa melihat di depan. Kita mungkin tidak bisa melihat dan kasat mata, bahkan saat kita buka lebar-lebar nanti kita tahunya di belakang. Ya, karena akan ada selalu greater goods yang Tuhan sudah siapkan. Bapak Ibu tahu, fokus kita kepada masalah itu bisa membuat kita melupakan satu kehendak Tuhan. Yang jelas-jelas Tuhan mau itu kita lakukan setiap saat. Apa itu? 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya mau kasih tahu, apa perbedaan mengucap syukurnya orang dunia, orang yang gak kenal Tuhan dengan orang kenal Tuhan. Ini kuncinya buat kita semua. Orang yang gak kenal Tuhan, nanti di ujung sana dia baru bersyukur. Tapi orang yang kenal Tuhan, dari awal dia kena masalah, dia ngomong, saya tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupanku. Halo? Itu baru namanya iman. Itu baru namanya keteguhan di dalam Tuhan. Tapi kalau kita akhir-akhir ini belum kenapa-napa, baru terjadi masalah sudah menggerutu. Kau sama dengan orang dunia. Mari kita coba belajar malam hari ini, sore hari ini. Kita belajar. Pada saat kita berhadapan di awal dengan masalah pergumulan kesesakan. Firman Tuhan berkata dengan jelas sore hari ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bukan bersyukurnya nanti di belakang, enggak. Dari awal kita sudah bersyukur, yang mau katakan amin.
Kalau dari awal kita sudah bersyukur, ya, artinya kita memiliki gaya hidup yang bersyukur. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, gaya hidup yang bersyukur kepada Tuhan, ini sebuah switching mode. Tahu switching mode? Tombol yang kalau kita tekan gaya hidup bersyukur itu, kita akan masuk ke dalam mode survival. Engkau akan kuat menghadapi tekanan, engkau akan kuat menghadapi masalah, engkau akan kuat menghadapi kesesakan. Kenapa? Engkau masuk di dalam mode bersyukur. Makanya sering-sering bersyukur. Bersyukur memungkinkan kita bertahan sampai akhir. Kenapa? Pada saat engkau bersyukur, engkau mengisi ruang hatimu dengan yang namanya bersyukur. Tidak ada tempat buat iblis, dia mau taruh namanya kepahitan. Karena banyak orang gak bertahan karena dia pahit sama Tuhan. Banyak orang yang saat ketemu sama masalah, persoalan, dia mulai salahkan keadaannya, dia mulai salahkan sekelilingnya, dia mulai salahkan orang tuanya, dia mulai salahkan saudara-saudaranya. Saya mau kasih tahu sore hari ini, kalau kau mulai mengucap syukur, gak ada ruang buat kita salahkan orang lain. Gak ada ruang buat kita salahkan keadaan. Kalau engkau salahkan keadaan, kau salahkan Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tapi kalau saat engkau mulai bersyukur di sana, gak ada ruang buat kepahitan. Gak ada ruang buat kita mulai mengumpat sama Tuhan. Ya. Kepahitan itu seringkali muncul. Karena ekspektasi dan kenyataan itu gak sesuai. Betul apa betul? Ya. Kita berharap sesuatu tapi terjadi yang terjadi jauh sekali dari harapan kita dan kita mulai pahit. Hati-hati. Engkau bisa berhenti di tengah jalan. Karena Tuhan bisa sisipkan yang namanya kepahitan. Ya. Tapi kalau kita punya dalam mode bersyukur, hati kita selalu mengucap syukur. Apa yang terjadi? Mungkin di refleks kita. Pada saat hal yang buruk menimpa kita, pada saat hal yang gak baik menimpa kita, kalau kita punya respon yang bersyukur, maka kita tetap akan berkata Tuhan Yesus baik. Ya. Kalau kita punya dalam mode bersyukur, ya, apapun yang menimpa dalam kehidupan kita, maka yang di pikiran kita adalah Tuhan Yesus tetap yang terbaik. Dan apa yang muncul dari kata-kata kita? Sama seperti Filipi 4 ayat 8. Semua yang adil, semua yang mulia akan muncul dari dalam diri kita. Kalau kita punya mode bersyukur, yang mau katakan amin. Makanya belajar bersyukur apapun keadaanmu. Belajar bersyukur kalau duit kiriman belum datang-datang. Yang setuju katakan amin. Halo? Oh masih tanggal muda jadi kurang aminnya ya. Kiriman baru muncul semuanya. Ya. Tapi coba nanti tanggal-tanggal tua mau gak bersyukur sama Tuhan. Belajar untuk bersyukur supaya engkau dapat bertahan. Hati yang bersyukur melatih refleks kita. Dengan memiliki gaya hidup bersyukur, kamu gak mudah menghakimi orang lain. Gak mudah ngomongin orang lain. Gak mudah, pahit. Bahkan dapat memetik pelajaran atau hikmah dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dengan kita bersyukur, kita mengakui bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saya mau kasih tahu kalau Tuhan berdaulat penuh dalam hidupmu. Ya, kalau Tuhan berdaulat penuh dalam kehidupan kita, Dia akan angkat engkau pada waktunya saat engkau memiliki pondasi yang kuat ke bawah. Dan pondasi itu namanya bersyukur. Coba lihat samping kiri kanan yang ngomong bersyukur bro, bersyukur sis. Ya. Yang kedua, ya, fokus pada kebaikan Tuhan sehingga engkau dapat bersyukur. Yang kedua, dikatakan miliki pikiran Allah. Matius 16 ayat 22 sampai 23 berkata begini ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini menarik nih cerita ini ya. Kenapa saya katakan begini? Buat seorang penyelamat, buat seorang hero yang dinantikan oleh bangsa Israel. Menurut kita semua yang saat ini hadir, atau mungkin kita yang hidup mungkin pada saat zaman itu. Keren gak sih kalau pahlawan itu harus mati, dibunuh? Harusnya kan dia berperang, menang dan menang.
Nah buat Petrus itu sama seperti yang kita pikirkan sekarang. Harusnya kalau dikatakan engkau pembebas, engkau Mesias, harusnya engkau menang terus dong. Nah buat Petrus, rencana Yesus bahwa dia harus mati dibunuh, nggak keren. Ya. Makanya dia berani tegur Yesus. Dia tarik Yesus ke samping. Salah itu rencanamu. Yesus bilang, lihat Petrus, hanyalah engkau iblis. Nah kali-kali itulah Yesus bilang orang itu jadi iblis. Biasanya dia ngusir iblis ya, kali ini dia bilangin orang iblis. Bagaimana perasaan Petrus, pikirkan sendiri waktu itu ya. Dan menariknya begini, sebelum itu kalau kita baca ayat selanjutnya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku ini? Petrus dengan lantang menjawab, engkau Mesias. Dan Yesus ngomong, berbahagialah engkau Petrus, karena Bapa yang menyatakan itu. Dan di atas batu karang ini, dia disebut batu karang. Gak lebih beberapa, masih dalam satu pasal, dia berubah jadi batu sandungan. Kenapa? Karena menurut dia apa yang dipikirkan Allah tidak keren. Menurut dia yang dipikirkan oleh Petrus lebih keren. Halo? Seringkali kita dalam hidup kita begitu kan? Kita punya rencana banyak dan menurut kita itu yang paling keren dibandingkan rencana Tuhan. Hati-hati, dari kita jadi batu karang bisa menjadi batu sandungan. Ya. Dengan mudahnya iblis menitipkan suatu pemikiran yang menurut Petrus keren. Dan Petrus setuju dengan hal itu. Begitu Petrus sudah setuju dengan hal itu, dia ngomong. Dia ngomong sama orang-orang ini. Dia ngomong sama Yesus, Yesus jangan sekali-sekali itu tidak akan terjadi. Karena menurut kami yang harusnya paling bagus adalah engkau perang, menang. Bangsa Israel bebas. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Kita lihat di sini ada ketidaksinkronan antara pemikiran Petrus dan pemikiran Yesus. Nah kita mau malam hari ini kita pakai pemikiran yang dari Allah. Ya. Kenapa kita sering seperti itu? Hampir sama dengan mirip seperti Petrus. Karena seringkali kita punya mengasosiasikan bahwa kalau kita kondisi baik itu sama dengan kehendak Allah. Dan kondisi tidak baik itu bukan kehendak Allah. Betul apa betul? Kita selalu berpikir kalau kondisi kita baik-baik saja, maka itu kehendak Allah. Oh, kalau enggak baik, bukan kehendak Allah. Apalagi kalau orang karismatik. Ya. Kalau orang karismatik itu berpendapat bahwa kalau orang menderita, oh ini berarti tidak disertai Tuhan. Kalau orang tidak menderita, ini disertai Tuhan. Kalau orang kaya, oh berarti disertai Tuhan. Kalau orang miskin, tidak disertai Tuhan. Itu yang sering, pola pikir ini terus bertumbuh. Kita terbangun dengan pola pikir itu. Ya. Makanya buat beberapa orang penderitaan itu enggak keren. Padahal seringkali melalui penderitaan itu Tuhan menyingkapkan siapa diri kita sebenarnya. Padahal melalui penderitaan itu Tuhan kasih lihat kita seperti apa orangnya kita itu. Padahal melalui penderitaan kita banyak dibentuk, melalui kegagalan kita banyak belajar, yang setuju katakan amin. Dan Tuhan pakai itu semua untuk kita semakin serupa dengan Dia. Tetapi seringkali kita bilang itu tidak keren. Nah malam hari ini, ayo kita coba rubah pola pikir kita. Seringkali yang Tuhan yang kita anggap itu tidak keren, sebenarnya buat Tuhan itu keren. Bahkan seringkali kita menyimpan dalam pikiran kita apa yang kita anggap benar, bukan apa yang Tuhan anggap benar. Kita seringkali seperti Petrus. Makanya seringkali kita cari pembenaran. Contoh orang yang cari pembenaran, kalau baca Alkitab dilempar Alkitabnya ke atas dilihat, oh ya Alkitab yang ini, oh enggak cocok diganti. Baca Alkitabnya lompat-lompat sesuai dengan keinginannya. Itu namanya kita sedang cari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ya. Yang lebih ekstrim lagi, kadang-kala kita berpikir jalan kita lebih baik daripada jalan Tuhan. Makanya gak heran anak-anak muda ini banyak. Sudah jelas firman Tuhan berkata, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Dipaksa. Ya Tuhan, kalau memang tidak cocok ya jodohkanlah. Dipaksa-paksa Tuhannya, dia berpikir bahwa jalannya yang paling benar. Kita lupa bahwa kita ini bukan Tuhan. Kita ini manusia yang dari debu dan tanah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau beritahu, kita ada untuk menyembah Tuhan.
Kita ada untuk melayani Tuhan, bukan sebaliknya. Jangan menjadikan Tuhan sarana. Tuhan itu bukan sarana untuk meraih apa yang kita inginkan. Loh, kata-kata ini keras Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mau tahu kita ini menjadikan Tuhan sebagai sarana atau tidak, coba jawab pertanyaan ini. Seandainya saat ini engkau punya penyakit. Engkau punya penyakit saat ini. Terus engkau mau disuruh memilih, pilih yang mana? Sembuh dan memuliakan Tuhan, tidak sembuh tetapi lebih memuliakan Tuhan, pilih yang mana? Halo? Saya yakin dan percaya, mungkin termasuk saya, pilih kalau bisa sembuh, tapi kan memuliakan Tuhan, Ji. Tapi kalau orang yang tahu pikiran Tuhan, dia akan ngomong, meskipun gua enggak sembuh, meskipun saya enggak sembuh, saya pengen tetap lebih memuliakan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Halo? Saya mau kasih tahu sore hari ini. Ya, kalau kita mengerti keadaan kita, kalau kita mengerti apa pikiran Tuhan, maka kita akan meletakkan pikiran kita dan kita utamakan agenda atau kepentingan Tuhan. Kita nggak akan mudah kecewa kalau nggak disembuhkan sama Tuhan. Kita nggak akan mudah kecewa kalau kita nggak dikasih kekayaan secara finansial. Kita nggak akan mudah kecewa ya, kalau banyak kegagalan yang menimpa hidup kita. Karena kita tahu tangan Tuhan tetap pegang kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Makanya saya mau kasih tahu, pikiran kita itu seperti sebuah kontainer yang menampung berbagai macam model pemikiran. Satu hal yang harus kita masukkan, firman Tuhan. Karena firman Tuhan harus jadi tolak ukur, harus jadi acuan. Karena begini, iblis juga itu menaruh pikiran-pikiran di dalam hati, menaruh ide-ide di dalam pikiran kita. Iblis taruh ide-ide kita. Dan kalau kita tidak bisa filter itu dengan yang namanya firman Tuhan, ide-ide iblis itu enggak jahat. Halo? Ide-ide iblis itu enggak yang kayak ekstrem, enggak. Ide-ide iblis itu kadang-kadang cuman begini, itu ada orang bukan mantan ya, itu ada orang loh, teman SMP-mu dulu, teman SMA-mu cewek, dia chat kok balas dong, itu kan harus supaya enggak sombong. Lama-lama dibahas, lama-lama selingkuh. Ya. Apalagi, itu simpen duit dong. Kalau simpen duit, boleh dong dipakai aja sementara, nanti dikembalikan lagi. Pas mau dikembalikan tidak ada uangnya, hilang. Judi online itu tidak apa-apa kok, pelan-pelan. Kalau judi terlalu ekstrim. Seringkali iblis mengasih kita di dalam kontainer pikiran kita itu ide-ide yang menarik, terlihat bagus, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita perlu mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Orang yang tidak mengisi hatinya, pikirannya dengan firman Tuhan, itu sasaran empuk iblis. Karena nggak punya filter, semua kotoran masuk, semua yang jelek-jelek masuk. Ya. Saya mau kasih tahu, yang iblis masukkan biarpun dia kelihatan bagus, biarpun dia kelihatan enak, tetapi ujungnya itu menuju maut. Karena iblis datang untuk apa? Untuk mencuri, membinasakan dan membunuh. Itu tujuannya, bukan untuk mendatangkan kehidupan. Di awalnya enak, di akhirnya dibunuh. Makanya penting buat kita memiliki pikiran Allah. Dari mana asalnya? Dari firman Tuhan yang kita baca. Tapi saya mau kasih tahu sore hari ini, memasukkan firman Tuhan saja ke dalam isi hati dan pikiran kita tidak cukup. Bukan hanya sekedar mengisi pikiran dengan firman Tuhan, firman Allah, tetapi juga memastikan bahwa pikiran Allah yang tadi sumbernya dari firman Tuhan menguasai diri kita. Yang setuju katakan amin. Karena ada banyak orang yang penuh dengan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu tidak menguasai hidupnya. Ada orang yang pintar sekali firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu tidak mengambil alih kendali hidupnya. Makanya poin yang ketiga, Tuhan kasih solusinya. Kalau kau sudah penuh dengan firman Tuhan, maka satu yang harus kau lakukan, menyangkal diri. Sama-sama katakan menyangkal diri. Kasih keras, 3, 2, 1. Kalau kita sudah penuh dengan firman Tuhan, maka tiba saatnya kita lakukan, yaitu menyangkal diri kita. Jangan sampai pikiran kita dikuasai, hanya tahu firman Tuhan, tapi tidak betul-betul dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga hidup kita tetap amburadul. Kita menjadi orang-orang Farisi baru, orang-orang ahli-ahli Taurat yang baru.
Matius 16 ayat 24 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya. Nah, kata menyangkal diri, memikul salib. Ini kata-kata yang gak keren juga buat kita. Karena isinya mungkin penderitaan. Betul apa betul? Kedengarannya tidak enak di telinga. Bahkan kelihatan negatif. Kalau orang-orang lihat ini bilang, ih Tuhanmu kejam ya, disuruh pikul salib. Saya pikir Tommy jadi orang Kristen tambah enak hidupnya. Ternyata bukan, kebalikannya. Disuruh pikul salib. Tetapi sebenarnya inilah kunci kehidupan, menuju kehidupan bersama dengan Kristus. Memang gak populer itu memberitakan penderitaan. Lebih enak, mudah, menarik orang memberitakan berkat. Tapi inilah realitanya. Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menjadikan firman Tuhan penguasa hidupnya. Dan untuk menjadikan firman Tuhan sebagai penguasa hidup, engkau harus berani menyangkal dirimu. Apa artinya menyangkal diri? Ya. Menyangkal diri artinya berani melepaskan apa yang baik menurut kita. Karena kita percaya Tuhan siapkan yang jauh lebih baik. Yang setuju katakan amin. Halo? Itu namanya menyangkal diri. Kita menyerahkan keinginan kita yang menggebu-gebu itu kasih ke Tuhan. Kasih ke tangan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Ya. Setiap orang yang mengikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salib. Arti lain dari kata-kata ini, pengertian menyangkal diri membuat apa yang menjadi keinginan kita tidak lebih penting ketimbang keinginan Tuhan. Artinya keinginan Tuhanlah yang harus terutama dalam hidup kita. Itu menyangkal diri. Dan apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita harus mengorbankan apa yang anggapan kita baik. Meskipun keinginan kita itu kelihatannya seperti baik. Berkat kesembuhan, berkat finansial, berkat lain. Kita taruh ke dalam kaki tangan Tuhan. Tahu artinya kalau kita bicara seperti ini? Artinya seandainya kita sakit, bagaimana kalau kita tidak sembuh? Dan ternyata tidak sembuhnya kita lebih memuliakan nama Tuhan. Kenapa tidak kita ambil yang itu? Kalau kita tidak menjadi kaya dan ternyata nama Tuhan lebih ditinggikan, lebih dimuliakan kalau kita tidak kaya. Kenapa kita harus menjadi kaya? Kalau kita tidak menjadi nyaman dan ternyata nama Tuhan lebih dipermuliakan dengan ketidaknyamanan kita. Mengapa kita tidak memilih tidak nyaman? Halo? Itu namanya menyangkal diri. Kalau engkau hari-hari ini suka bermalas-malasan, itu nyaman. Betul apa betul? Tidur-tiduran, mager, scroll saja itu nyaman. Betul apa betul? Tapi kalau kenyamanan itu membuat Tuhan tidak dipermuliakan, kenapa kita harus masih lakukan? Harusnya kita berani menyangkal diri kita. Kita harus berani bangun, mengerjakan sesuatu, menyalipkan kedagingan kita, kenyamanan kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak pilihan dalam hidup kita. Kita mau sekedar memuliakan atau lebih memuliakan nama Tuhan. Ya. Saya tahu ini tidak mudah. Saya tahu ini tidak gampang. Tuhan tunjukkan jalan yang harus ditempuh dengan menyangkal diri, memikul salib. Dan Tuhan tahu itu tidak mudah. Makanya Tuhan kasih Roh Kudusnya ke setiap pribadi demi pribadi kita. Roh Kudus diutus untuk diam dalam kita, menolong kita, memampukan kita mengikut Yesus. Sehingga hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang mau katakan amin. Para pemain musik saya panggil maju ke depan. Mari kita semua belajar sore hari ini. Pastikan hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pastikan kita lebih mementingkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh Kudus sudah dikasih dalam hati kita, yang setuju katakan yes. Biarkan Roh Kudus itu dan firman Tuhan menguasai hidup kita. Kalau itu menguasai hidup kita, maka yang terjadi, nama Tuhan akan dipermuliakan. Hidupmu akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri.
Tuhan ku datang kepadamu, ku buka hati menyembahmu, tersungkur di bawah kakimu, membawa seluruh hidupku. Ku renungkan semua suara hati, setiap hikmat yang telah kau beri, mampukan ku kuat berdiri, memulai hari ini. Katakan ku panjatkan doa, ku ucapkan syukur buat kebaikanmu. Satu hal yang Bapa, lebih dari segalanya, dari intan permata. Katakan ku ingin selalu bersama, ku ingin tinggalkan segala. Amin. Lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu, kehendakmu jadi kehendakku. Thy kingdom come, thy will be done. Kasih tepuk tangan. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan ku datang kepadamu, ku buka hati menyembahmu, tersungkur di bawah kakimu, membawa seluruh hidup. Katakan ku renungkan semua suara hati, setiap hikmat yang telah kau beri, mampukan kami, mampukan ku
habiskan semua keinginan dunia sampai ku satu denganmu. Kehendakmu jadi kehendakku. Thy kingdom come, thy will be done. Sore hari ini di tangan kita ada roti dan anggur. Ini adalah tanda kita bersatu dengan tubuh Kristus. Kita bersatu dengan tubuh Kristus. Mari kau siapkan roti dan anggur di tanganmu. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku segala pelanggaran-pelanggaran kita dan Tuhan layakkan kita untuk menerima perjamuan kudus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu, saya beri waktu untuk kita ngomong sama Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami Tuhan. Mari kau berbicara kepada Tuhan, minta Tuhan layakkan kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Minta Tuhan layakkan. Ampuni kami Tuhan, setiap kami yang kami mungkin berbuat salah kepada orang-orang sekitar kami yang kami tidak sadari. Kami berbuat salah kepada orang tua kami, kepada teman kami tidak sadar Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Mari siapkan roti di tangan kananmu. Angkat tinggi lebih dari kepalamu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yakinkah kita roti yang ada di tangan kita, di sebelah tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita semua? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan anggur. Ambil cawanmu. Angkat lebih tinggi dari kepalamu, tanda engkau kagum hormat akan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah penyajian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Anggur yang ada di cawan di tangan kanan kita ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita semua. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kau mengucap syukur. Mari kau mengucap syukur, angkat suara mengucap syukur. Mari kau mengucap syukur. Mari kau memuji Tuhan. Katakan terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau ditinggikan Tuhan. Engkau ditinggikan. Kami sujud Tuhan, berterima kasih sore hari ini. Mari angkat suaramu, angkat tinggi suaramu. Haleluya. Angkat tinggi suaramu. Haleluya.
persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang mengingatkan kami apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang membenarkan dan menguduskan kami. Terima kasih juga untuk berkat firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Biar firman itu terus ada dalam hati kami dan Roh Kudus terus mengingatkan. Sehingga firman itu hidup di dalam kami. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Haleluya, jemaat Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Amplop persembahan ada di depan saudara sekalian. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan untuk amplop yang kedua diperuntukkan untuk kas gereja. Sebelumnya kita akan berdoa, kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala kasih-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami yang tak pernah habis. Terima kasih karena Engkau ada selalu di hati kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang kepada kami. Biarlah menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Biarlah Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Persembahan yang kami persembahkan Tuhan, biarlah setiap persembahan yang dipersembahkan biarlah menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami memberi kami tidak akan berkekurangan, tetapi kami akan memperoleh berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami siap memberi. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya dengan dan kanan saya. Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekal kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah, ya Allah bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin. Yesus Allah berkuasa. Semoga Allah berkuasa. Kau raja di atas segala raja. Haleluya. Jemaat Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi Tuhan kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, dia telah menunjukkan kasih-Nya pada
Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada tim multimedia. Saya persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Ada beberapa informasi tambahan buat kita semua. Yang pertama-tama, selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene. Apabila jemaat Tuhan belum mempunyai gereja tetap untuk bertumbuh, kami dengan sukacita, dengan senang hati menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Dan oleh karena itu di samping kiri kanan jemaat Tuhan sekalian ada para usher yang membawa form selamat datang. Silakan diminta dan diisi data diri jemaat Tuhan sekalian. Nanti pada saat keluar dari pintu gereja ini silakan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Dan di tangan para usher juga mereka membawa form untuk pokok doa. Kalau jemaat Tuhan rindu untuk didoakan, ditopang dalam doa, setiap pergumulan atau kerinduan hati jemaat Tuhan, silakan diminta juga formnya di tangan para usher. Nanti kita akan doakan di Pondok Daud, yaitu hari Selasa dan hari Jumat. Yang berikutnya buat jemaat Tuhan sekalian, apabila jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian rindu untuk melayani Tuhan, silakan scan barcode yang ada di depan kursi, barcode kecil itu. Silakan scan dan isi dan pilih
kira-kira pelayanan apa yang cocok dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Karena saya percaya kita semua diberikan talenta oleh Tuhan, amin. Kita juga diberikan waktu oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka marilah kita pakai waktu dan talenta, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Ya, dari tempat ini juga kami mengundang jemaat Tuhan yang berulang tahun selama bulan April, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April. Baik itu jemaat GBI Oikumene maupun jemaat yang baru pertama kali hadir, silakan maju ke depan. Kita akan doakan dan akan berikan souvenir, berikan hadiah dari gereja. Ya, jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun selama bulan April, silakan maju ke depan. Jangan malu-malu, mungkin baru pertama kali hadir. Semuanya yang berulang tahun sepanjang bulan April. Oke, ada yang berulang tahun sepanjang bulan April, silakan maju ke depan, kita akan doakan bersama-sama. Sini silakan, saya pikir juga ini mau maju. Oke, ada, silakan yang berulang tahun sepanjang bulan April. Ada, jangan malu-malu. Yang baru pertama kali hadir juga tetap boleh maju ke depan, nanti akan dapatkan souvenir dari gereja. Ada? Silakan. Jangan takut, jangan malu-malu. Silakan maju ke depan. Ya silakan, di sini Pak Enos. Iya. Ada lagi? Silakan. Ayo maju, jangan malu-malu. Yang berulang tahun sepanjang bulan April. Oh Cynthia, ada lagi? Silakan. Maju. Andika, oh Andika ini nggak mau ngaku juga. Ada lagi silakan. Yang berulang tahun sepanjang di bulan April. Ada lagi? Oke, Mike. Balik. Kita angkat tangan kita arahkan ke rekan-rekan kita yang berulang tahun. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Dan yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kasih karunia dari Allah menyertai dalam segala aktivitasmu, dalam segala studi, dalam segala apapun yang dilakukan oleh kedua tanganmu. Tuhan menyertai pekerjaanmu, isi hatimu akan diberikan oleh Tuhan. Di usia yang baru, Tuhan akan menepati segala janjinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang. Demikian informasi mengenai kegiatan gereja kita selama sepekan. Kita akan menutup ibadah kita. Mari saya persilakan semua berdiri. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan, di akhir ibadah ini kami merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, dan kehadiran Tuhan kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di ibadah raya yang kedua ini Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik teman-teman yang mengambil bagian dalam pelayanan, pujian, penyembahan, tarian mereka Tuhan, bahkan teman-teman multimedia, bahkan mereka yang menjadi koki di bawah Tuhan parking ministry. Kami berdoa, biarlah Tuhan terus lipat gandakan setiap talenta mereka Tuhan untuk melayani Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada mereka menjadi terang-Mu Tuhan, dan mereka menjadi kesaksian Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus hari ini buat pemimpin rohani kami di tempat ini Tuhan. Ibu Gembala, pada masa tuanya Tuhan pelihara, pada masa tuanya Tuhan berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupannya. Biarlah dia bisa menikmati masa tuanya Tuhan Yesus dengan anugerah dan kasih sayang Tuhan. Bapak, kami berdoa buat Kak Esra, Kak Debbie, serta Dev Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Wakil Gembala ini Tuhan Yesus serta keluarganya kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin jemaat Tuhan di tempat ini benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Biar roh Tuhan, pengurapan Tuhan selalu baru setiap hari dalam kehidupannya. Nyatakan jalan-Mu Tuhan, langkah demi langkah, setiap visi dan misi yang Tuhan tetapkan dalam hatinya Tuhan. Engkau yang menuntun langkah kakinya dan memegang tangannya Tuhan, sehingga kemana dia melangkah Tuhan dan membawa jemaat Tuhan,
itu benar-benar menuju ke arah Kristus. Kami berdoa Tuhan buat setiap full timer, setiap part timer yang ada di gereja ini. Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan, melayani dengan penuh tanggung jawab dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana Tuhan tempatkan kami di tempat ini Tuhan, di Indonesia. Kami berdoa Tuhan biar ada damai sejahtera Tuhan di bangsa ini Tuhan. Ada penuaian jiwa terjadi di bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berikan ketentraman bagi bangsa ini. Pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab. Mereka memiliki otoritas yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan Yesus setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil di bangsa ini sesuai dengan rencana Tuhan untuk bangsa ini. Kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Biar Tuhan taruh damai sejahtera Tuhan di kota ini. Bahkan kami rindu melihat jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan secara pribadi dan menemukan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Berdoa buat gereja-gereja yang ada di kota Makassar. Tuhan, satukan hati-hati para pemimpinnya Tuhan, sehingga Tuhan melalui pelayanan mereka tidak ada persaingan di dalamnya, tetapi benar-benar bersatu hati untuk menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Dimanapun kami berada, jadikan kami terang-Mu Tuhan. Saat kami berada di rumah kami, di kos-kosan kami, di kampus kami Tuhan, tempat kerja kami, jadikan kami terang-Mu, di mana orang-orang bisa melihat ada Tuhan dalam hidup kami, dan mereka bisa melihat bahwa ada perbedaan. Tuhan menyertai kami dengan begitu hebatnya. Tuhan, teman-teman kami jemaat Tuhan yang hari ini tidak sempat hadir bersama dengan kami, mungkin dalam keadaan mereka yang sakit, Tuhan yang menjamah dan sembuhkan. Dalam pergumulan hidup mereka Tuhan yang menguatkan, dalam kelemahan iman mereka Tuhan yang membangkitkan kembali iman mereka dan sukacita dalam hidup mereka. Bagi teman-teman jemaat Tuhan yang mungkin dalam Tuhan Yesus masa sukar mereka, yang mungkin saat ini mereka mau menyerahkan hidup mereka, Tuhan berikan kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami mau berdoa juga buat orang-orang yang kami kasihi di sekeliling kami. Mereka para orang tua kami Tuhan, adik kakak kami, bahkan siapapun yang ada di sekeliling kami. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan kesehatan, dengan segala hal yang mereka perlukan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ibadah kami dari awal sampai saat ini Tuhan bisa berjalan dengan baik. Semua karena anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah selanjutnya dalam tangan Tuhan. Sebentar kami tiba di rumah kami, Tuhan antarkan kami Tuhan. Sehingga kami tiba di rumah kami dengan keadaan yang penuh dengan sukacita. Kami pulang membawa berkat berkas yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, tuntun sertai langkah kami, kaki kami Tuhan. Kemana kaki kami melangkah, di situ ada penyertaan Tuhan dan ada pernyataan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau buka jalan buat setiap usaha jemaat Tuhan. Apapun yang sementara mereka usahakan, anak-anak-Mu usahakan Tuhan, baik rencana mereka untuk usaha mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan yang membuat kami berhasil, bukan usaha kami Tuhan, tetapi semata-mata karena campur tangan Tuhan dan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan. Sempurnakanlah doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan-Mu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhan-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah-Mu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan-Mu. Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan bersatu sejenak.